Tentunya ya menghafal Quran juga masuk dalam kategori membaca. Cuma memang menghafal Quran lebih banyak. Kenapa? Ayatnya bisa diulang-ulang kan? Jadi kalau kita menghafal Quran itu satu ayat bisa sampai 10, bisa sampai 100 kali. Dan kita, kalau kita menghafal Quran, berarti membaca Quran kita lebih banyak daripada orang yang membaca Al-Quran secara biasa. Jadi ketika kita menghafal Quran, itu pahala kita lebih banyak. Lebih banyak. Kenapa? Kita diulang-ulang. Kita ulang-ulang terus kan bacaan kita. Kadang saya satu ayat itu sampai saya ulang bisa 20 kali. Dan waktunya juga lebih lama kan kalau kita menghafal Al-Quran, ya kan? Maka tentunya pahalanya lebih banyak. Dan otak kita juga lebih banyak mikirnya kan? Seperti itu. Ya, begitu. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Baik. Jadi Rasulullah nyuruh kita membaca sesuai dengan kondisi hati. Bukan berarti terus kalau kita pusing terus nggak boleh baca Quran gitu ya. Tujuan ini adalah kita betul-betul mempelajari Al-Quran secara isi dan untuk mengamalkan. Ini. Jadi bukan berarti terus kalau kita ketika kondisi sedih, pusing terus nggak baca Quran ya. Justru kita harus baca Quran. Maksudnya di sini adalah supaya Quran itu masuk ke dalam hati. Makanya tadi saya membaca ayat bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm di dalam surat Al-Ankabut. Al-Quran itu ayat yang nyata di hati orang yang berilmu. Dan hafalan Quran itu di hati bukan di otak. Iya kan? Makanya walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha. Nah. Jadi jahanam itu diisi dengan kelompok jin dan manusia. Mereka itu cirinya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami dengan hatinya. Artinya apa? Kita itu Quran itu harus benar-benar dipahami. Maka para sahabat itu membaca Quran itu 10 ayat berhenti. 10 ayat berhenti, ini maksudnya apa? Ngerti maksudnya, kemudian diamalkan. Jadi semangat sahabat itu bukan hanya sekedar membaca dan menghafal, tapi mengamalkan juga. Maka wajar sahabat Umar bin Khattab itu menyelesaikan hafalan dan pelajaran surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Abdullah bin Umar 10 tahun setelah itu menyembelih unta tasakurannya. Maka di tempat saya kalau ada anak yang selesai 1 juz saya suruh tasakuran. Walaupun bukan unta tapi nasi uduk misalnya. Ini bukan bid'ah lagi. Itu tradisi. Jadi memang seperti itu. Jadi 10 ayat direnung. Karena memang ukuran orang yang berilmu itu Al-Quran di hatinya. Paham betul maksud dari per ayat itu. Bahkan berapa paham tentang asbab nuzulnya. Di mana ayat ini turun. Ini di siang atau malam. Waktu musim kemarau, musim lawan kemarau? Musim hujan. Itu begitu. Ini turun ini di mana? Di dasar bumi, di tengah langit atau di langit. Kan ada ayat begitu. Nah kalau orang sudah begitu luar biasa, berarti Quran benar-benar di hatinya. Ayatun bayyinah, ayat yang jelas di hati orang-orang yang beriman. Dan sehingga apa? Hidupnya itu Quran, Quran, dan Quran terus. Ini pertanyaan yang sangat cakep. Makanya kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga mempelajarinya. Tetapi awal-awal ya, yang penting baca dulu nggak apa-apa. Apakah dapat pahala? Ya dapat. Tetapi lebih lagi kita harus mempelajari. Maka ada kajian tafsir kan begitu ya. Tafsir ini penting sangat supaya ayat itu bayyinah, jelas di hati kita.